Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ari 59, media informasi terpercaya. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi informasi tentang kabar gembira, aturan bagi pensiunan lama dan baru yang berubah ke skema pesangon, dan informasi tentang penghapusan hutang. Bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan info-info terbaru dari channel kami. Berikut informasi lengkapnya. Hak pensiun pegawai negeri sipil selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama karena menyangkut kesejahteraan di masa tua atau setelah purna tugas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, ketentuan mengenai hak pensiun ini telah diatur dengan rinci, termasuk hak bagi ahli waris seperti janda, duda, atau anak. Besaran pensiun PNS. Pensiun PNS dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji pokok terakhir. Ketentuan umum menyatakan 1. Pensiunan PNS maksimal mencapai 75% dari gaji pokok. 2. Minimal seorang pensiunan menerima 40% dari gaji pokok. 3. Besaran ini sangat tergantung pada masa kerja individu. Semakin lama masa kerja, semakin tinggi persentase pensiunnya. Perlu diketahui, besaran pensiun bagi PNS tidak seragam meski memiliki posisi atau usia yang sama, karena perhitungan ini didasarkan pada lamanya masa kerja yang tercatat. Oleh karena itu, tidak perlu merasa iri apabila terdapat perbedaan jumlah penerimaan pensiun antar individu. Hak pensiun janda, duda, atau ahli waris. Hak pensiun bagi ahli waris memiliki aturan spesifik. 1. Jika PNS meninggal dunia, bukan dalam tugas, ahli waris akan menerima 36% dari gaji pokok. Ketentuan ini berlaku untuk satu ahli waris saja, seperti janda atau duda. Apabila terdapat lebih dari satu ahli waris, misalnya 2 janda, maka besaran ini akan dibagi rata. 2. Apabila PNS tewas saat bertugas, ahli waris akan menerima 72% dari gaji pokok. 3. Jika ahli waris adalah orang tua, mereka akan menerima 20% dari gaji pokok. Ahli waris juga harus terdaftar secara resmi untuk memastikan haknya tidak mengalami kendala administratif. Mekanisme pencairan dan berakhirnya pensiun. Pensiun mulai dibayarkan pada bulan setelah masa tugas terakhir. Sebagai contoh, jika seorang PNS pensiun pada 1 September 2024, maka hak pensiun akan mulai diterima pada bulan tersebut. Gaji pensiun berakhir saat penerimaannya meninggal dunia. Namun, jika terdapat ahli waris yang memenuhi syarat, pembayaran pensiun dapat dilanjutkan. Bagi janda atau duda, hak pensiun akan berhenti jika mereka menikah lagi atau meninggal dunia. SK pensiun bisa dijaminkan. Hal menarik lainnya adalah SK pensiun dapat dijadikan jaminan di bank, sama seperti SK PNS aktif. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap kesejahteraan pensiun. Pentingnya tertib administrasi. Sebagai bagian dari prosedur, PNS yang mendekati usia pensiun diwajibkan untuk memperbarui data keluarga.
Data seperti nama istri, suami, atau anak yang akan menjadi ahli waris harus akurat dan sesuai dokumen resmi. PNS juga disarankan untuk mendigitalisasi dokumen-dokumen penting agar lebih mudah diakses di kemudian hari. Kompleksitas hak anak. Hak pensiun anak hanya diberikan kepada anak kandung PNS. Anak angkat atau anak dari pasangan kedua tidak termasuk dalam daftar penerima. Hal ini kerap menjadi sumber permasalahan apabila data tidak tervalidasi atau tidak diverifikasi sejak awal. Bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun, penting untuk memahami aturan ini dan mempersiapkan segala dokumen administrasi yang baik. Pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan untuk memastikan hak pensiun dapat diterima secara optimal selama semua prosedur dipenuhi. Terima kasih, semoga informasi tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.